Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Dengar suara saya? Tes, tes. Terdengar, Pak. Jadi sekarang kita masuk deskripsi matematis sebuah sinyal ya. Jadi di sini dibedakan antara sinyal kontinu dan sinyal waktu kontinu. Seluruh sinyal kontinu itu otomatis continuous time. Tapi tidak seluruh sinyal continuous time itu kontinu, karena tadi ada yang digital itu ya. Ini contohnya yang di bawah kanan bawah itu. Nah, kalau kita menyampling sinyal waktu kontinu, jadi mengambil nilai sinyal waktu kontinu pada waktu-waktu tertentu, misalnya tiap milisecond atau tiap 0,1 milisecond ya, diambil nilai-nilainya, maka deretan nilai kontinu yang diambil pada waktu-waktu tersebut itu menjadi suatu signal discrete time. Jadi proses sampling itu adalah mengambil ya. Proses sampling itu mengambil nilai sinyal kontinu pada titik-titik tertentu. Nanti XT yang diambil itu pada titik-titik tertentu itu biasanya disebut XN ya. Di mana XN signal discrete itu tidak lain adalah XT, nilai XT pada saat T sama dengan N kali T kali waktu sampling. Ini kata kunci dari kata kunci dari sampling itu acquiring nih ya. Di mana nah ini ya persamaannya seperti ini. Kelihatan spidol dari saya yang berwarna hijau itu. Halo? Tes, Terlihat, Pak. ya, saya ini lagi mencoba ini ya supaya lebih interaktif. Proses sampling itu bisa dilakukan alat ya.
bisa juga ya dilakukan dalam proses data pre-processing gitu bisa. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan ya. Kalau kita menganalisis jumlah orang yang terinfeksi COVID itu, kita bisa mengambil samplingnya per hari, biasanya per hari ya, laporan-laporan itu per hari. Sebenarnya datanya berubah selama 24 jam berubah. Nah, kemudian kita masuk ke sinyal-sinyal penting ya. Salah satunya ada sinyal yang disebut unit step. Kadang-kadang diterjemahkan bahasa Indonesia sinyal tangga satuan. Jadi ada step ya. Di sini Anda lihat antara A dan B itu ada lonjakan ya pada waktu ke T0. Jadi di sini ini ada lonjakan. Kalau Anda ingat waktu menyalakan lampu ya, dari tidak menyala menjadi menyala ini, dia proses stop kontak tersambung atau switch tersambung itu sering dimodelkan dengan fungsi tangga satuan itu ya. Dari tegangannya tidak ada menjadi ada, dari arusnya tidak ada menjadi ada. Jadi mendadak begitu. Nah, ini kalau kita mencoba melihat, karena waktu T0 itu adalah satu titik waktu ya, T0 ini, ya itu jadi sinyalnya menjadi discontinue di situ ya. Nah, ini kita modelkan ya, menjadi lebih formalnya itu menjadi fungsi unit step. Nah, ini fungsi unit step ini definisinya seperti ini. Ya. Fungsi yang sebelum waktu 0 itu nilainya 0. Sesudah 0 nilainya 1. Pada saat 0, nah Pak Robert ini pakai nilai setengah ya. Tapi kadang-kadang buku yang lain itu nggak ada setengahnya ini. Jadi kadang-kadang langsung dari 0 ke 1, T lebih besar sama dengan 0. Ya, menurut saya nggak ada masalah ya. Nah, gambarnya biasanya seperti yang di bawah itu ya. Ini commonly used graph itu ini ya, nggak ada setengahnya. Tapi ya karena kita menggunakan reference Pak Roberts ini ya nggak apa-apa, kita pakai definisi yang ada setengahnya. Jadi kalau dalam sistem kontrol atau sistem kendali ya, kita pengen motor itu dari kecepatan 0 RPM menjadi 30 RPM misalnya. Itu masukannya kita beri unit step. Kita maunya dia secepat mungkin menjadi 30 RPM. Nah, sedikit mirip dengan unit step, tapi kalau dia tidak dimulai dari
0 ke 1, tapi dari min 1 ke 1, ya, itu disebut fungsi sin atau SGN ya. Di sini menyebutnya signum function ya.